Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Hukum Laut Pengangkutan ingin mempresentasikan tentang materi kami. Perkenalkan, nama saya Fadli Putra Pratama, dan kemudian teman saya Fajrul Ali Fadil Azam, kemudian Fahri Abdillah Fajarudin, kemudian Nadila Febriani, dan kemudian Rizky Fernanda. Kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Laut Prodi D3 Transportasi dengan dosen pengampu Ibu Kencana Ferawati. Pembahasan yang pertama umum, yang kedua syarat sahnya perjanjian pengangkutan, yang ketiga tentang gugurnya perjanjian pengangkutan, yang keempat pengertian kapal laut, yang kelima cara pendaftaran kapal laut, yang keenam asas kabotase, dan yang ketujuh mahkamah pelayaran. 1. Umum. Hukum perkapalan adalah hukum yang memberikan petunjuk atau nasihat yang berhubungan dengan kapal. Perkenalkan, nama saya Fajrul Arif Fadil Azam. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat perjanjian pengangkutan. Terdapat 4 syarat perjanjian pengangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan antara para pihak. Supaya perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Selanjutnya, yang kedua, adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya, yang ketiga, suatu hal tertentu. Pasal 133 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau zat yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Dan yang terakhir, yang keempat, suatu hal yang dapat diperdagangkan. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kuasa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu ilegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga tentang gugurnya perjanjian pengangkutan. Sebelum membahas lebih dalam tentang gugurnya perjanjian, kita juga perlu mengetahui apa itu A. Pengertian perjanjian pengangkutan, B. Syarat sah perjanjian, dan selanjutnya baru kita bisa membahas C. Sebab gugurnya perjanjian. Nah, yang pertama ada pengertian perjanjian pengangkutan. Menurut Subekti 1985-221, perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain yang menyanggupi akan membayar ongkosnya. Selanjutnya, materi ini akan diteruskan oleh rekan saya, Rizky Fernanda. Di sini saya ingin menjelaskan syarat sah perjanjian. 1. Sepakat. Supaya perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Yang kedua, cakap. Pasal 1329 KUHP Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Yang ketiga, hal tertentu. Suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Berarti bahwa apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang keempat, sebab yang halal. Adanya kausa hukum yang halal tidak boleh ilegal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seorang mempunyai objek tujuan yang ilegal, maka kontrak ini tidak sah. Kemudian pada slide 8 saya akan menjelaskan tentang sebab gugurnya perjanjian. Apabila persyaratan sebagaimana disebutkan angka 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi oleh penumpang, maka perjanjian dapat dibatalkan, dan apabila tidak terpenuhi syarat angka 3 dan 4, maka perjanjian batal demi hukum. Kemudian pihak dalam perjanjian yang mana salah satunya melakukan presentasi atau melalaikan kewajiban, maka pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas kelalaian pihak yang melalaikan kewajibannya, dan cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensual. 4. Pengertian kapal laut.
Kapal laut merupakan semua kapal yang digunakan untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga angin, kemudian termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Selanjutnya, 5. Cara pendaftaran kapal laut. Adapun prosedur pendaftaran kapal laut ialah sebagai berikut. Yang pertama, kapal wajib membawa dokumen dan sertifikat kapal ke Port of Registration, ke tempat yang dia hendaki. Yang kedua, kapal ditaksir ulang nilainya untuk perhitungan biaya matriks dan biaya balik nama, dan ditetapkan nilainya, dan dikeluarkan surat keterangan untuk membayar dan membayar ke bendahara negara dengan bukti pembayaran. Yang terakhir, ketiga, pemilik kantor syah bandar dengan pegawai pendaftaran akan mencatat di buku registrasi. Kapal selanjutnya dikeluarkan gross akte, dan di kapal dipasang tanda selar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Abdullah Fajarudin, NIM 151151932. Saya dari kelompok 3 di sini ingin menjelaskan tentang asas kabotase. Asas kabotase merupakan sebuah kegiatan angkutan dalam negeri yang dilakukan oleh perusahaan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan dengan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Asas ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara dan mewujudkan perwujudan wawasan Nusantara, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan laut nasional. Selanjutnya ada Mahkamah Pelayaran. Menurut UU Pelayaran, Mahkamah Pelayaran didefinisikan sebagai panel ahli yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kecelakaan kapal. Mahkamah Pelayaran ini tidak memiliki hubungan yuridis dengan lembaga yudikatif lainnya. Anggota dari Mahkamah Pelayaran ini paling banyak 15 orang, yang merupakan PNS dengan pengalaman kerja minimal 12 tahun dan kualifikasi pendidikannya ialah sarjana hukum, ahli nautika tingkat 2, ahli teknika tingkat 2, dan sarjana teknik perkapalan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom yang tertera. Jika ada yang ditambahkan ataupun ada teman-teman mempunyai opini masing-masing atau ingin menambahkan, silakan ditambahkan di kolom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.